Henshin. Tuh kan, Zetsu libur penayangannya hari Minggu nanti. Tapi ada aja update dan kejutannya di jenjang waktu libur ini. Dan ini tiba-tiba keluar jam 11 malam tanggal 29 Oktober 2025 kemarin. Biasanya gaya mainnya yang keluar malam-malam seperti itu, paginya itu bakalan langsung nyusul ombak update-nya. Dan bener dong, pagi-pagi nyusul lagi info-infonya bejibun. Tentu semua sudah diupdate di fanpage Agen Reza Plus saat itu juga. Jadi thank you buat Mike yang udah bantu backup. Thank you juga buat kalian semua yang udah pada bantu meramaikan postnya ya. Pokoknya kalau ada yang kalian tunggu untuk anak upload akhir-akhir ini, harap bersabar ya. Ini tiba-tiba info bejibun. Kamen Rider Defense Warriors lah, Girls Remix lah. Pokoknya sabar, semuanya satu persatu. Nah, kali ini kita itu mendapatkan update lanjutan lagi soal Kamen Rider Z, Inazuma Plasma, dan juga Nox Knight. Atau sekarang nama resminya itu Night Invoker. Asik. Untuk keduanya sudah Ana pernah bahas secara lengkap sebelum update lanjutan ini. Dan untuk update yang lanjutan ini resmi source-nya, official. Gambar-gambarnya langsung dipublikasi sama Bandai ataupun Toei ya. Kalau udah begini, tanda-tanda ya bakalan keluar dan debut di episodenya dalam waktu dekat. Seperti biasa kita akan pakai teori tanggal rilis mainannya. Nah, mau bahas dari mana dulu nih? Z Inazuma Plasma atau Night Invoker? Inazuma Plasma dulu lah ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan penampakan resmi dari Zetsu Inazuma Plasma. First look officialnya dari penampakan ridernya di box DX ataupun gambar pengumuman perilisan DX-nya. Jadi ini dia penampakan resmi pertama dari Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma. Benar-benar sesuai sketch rumor kemarin ya. Rasanya Ana nggak perlu bahas panjang lebar lagi mengenai bentuk dan pewarnaan dari Zetsu yang jadi warna kuning dan ada elemen petirnya ini. Jadi langsung aja kita bahas info selanjutnya dari perilisan DX-nya. Pokoknya ini keren dan no complaint guys ya. Jadi di sini ada DX Inazuma Blaster dan juga Inazuma Plasma Capsem ya. Jadi bakalan dirilisnya itu pada tanggal 29 November 2025 dengan harga 6.380 yen. Penampakan box DX-nya seperti ini. Jadi, Inazuma Blaster ini akan menjadi senjata utama dari si Zetsu Inazuma Plasma. Namanya keren, tapi kalau Anda lihat bentuk senjatanya malah kayak senjata Ultraman ya. Lebih kerasa kesan kayak magis dan fantasinya, dan tema futuristik high-tech yang sebelumnya ada di Breakam Zetsu itu jadi kayak agak menghilang ya. Memang kalau dilihat, si bagian depan panahnya ini tuh bukan seperti kayak benda padat guys. Lebih seperti kayak kilatan petir dan juga listrik yang ada di bagian di situ. Nah, nggak tahu nanti penerapan di filmnya itu kayak gimana ya. Jadi kita tunggu aja. Selain Inazuma Blaster, di paket pembelian DX ini kita juga akan mendapatkan Plasma Capsem ya. Jadi ya seperti ini dia. Jadi dia warnanya itu clear kuning, cakep banget, dan di bagian putaran gambarnya seperti ada karakter atau Zetsunya yang kayak lagi berpose setengah berlutut, tangannya juga menyentuh tanah ya, dan sekujur tubuhnya mengeluarkan listrik. Udah kayak Thor aja nih guys ya, posenya dan juga listriknya. Aktivasi dan gimmicknya ya sama seperti Capsem-Capsem yang biasa. Karena dari segi bentuk, walau ini udah masuk upgrade form, Zetsu itu masih menggunakan Capsem yang bentuknya itu sama seperti Capsem-Capsem reguler ya. Dan ketika sudah dimasukin ke Zetsu Driver, lightnya itu akan berwarna kuning. Sampai ke bagian strap beltnya juga. Nah ini bakalan cakep banget guys. Sound Henshin-nya, kalau ditranslate sound Henshin-nya seperti ini. Good morning. Inazuma Rider ZZZ Plasma. Mirip-mirip juga ya sama yang sebelumnya ya. Ada kata-kata good morning-nya dan juga ada penyebutan kata Z-nya yang berkali-kali guys. Tapi di sini Ana belum dengar sama sekali kayak gimana sound-nya ya. Jadi ini Ana cuma translate doang, lihat dari si fotonya. Ya harapan Ana sih ya semoga lagu rock ya dengan gitar listrik yang agak nyentrik ya. Kan temanya juga di sini listrik. Jadi kita tunggu aja. Inazuma Blaster ini tuh punya dua mode panah dan mode serangan jarak dekat atau mode pedang. Untuk mode panah, Zetsu itu tinggal tarik pelatuk yang ada di bagian belakang blasternya. Dan untuk mode pedangnya ada trigger di bagian gagang blasternya dan tinggal dipencet. Dua mode ya ternyata di sini ya. Jadi ini mirip juga sama si Sonic Arrow ya, dimana serangan jarak dekatnya itu ada trigger di bagian gagangnya. Untuk yang selanjutnya, sama seperti Breakam Zetsu ataupun senjata Kamen Rider di seri-seri sebelumnya, Inazuma Blaster ini juga bisa dimasukkan dengan collectible item. Kalau di sini kan konteksnya di Zetsu itu Capsem ya, karena tersedia slot di situ. Soal slot yang serupa seperti ini, Anu udah bahas cukup detail pas review di X Breakam Zetsu. Dimana dari sini kita itu jadi bisa tahu si slot Capsem ini tuh ada pembacanya atau tidak sih. Nah, di Inazuma Blaster ini sepertinya tidak ada. Yang Anda tangkap sih seperti digambar aja di sini ya. Dia itu cuman bisa dimasukkan dengan dua Capsem. Jadi satu itu Inazuma Plasma Capsem dan satu lagi itu Capsem apa aja
yang suaranya bakalan sama semua. Jadi cuma 2 Capsem itu, terlihat dari 2 tombol yang ada di slotnya ya. Ketika Inazuma Blaster dimasukkan dengan Plasma Capsem, si Inazuma Blasternya akan ngeluarin suara si Plasma Capsemnya. Dan ketika sudah dimasukkan, tinggal kita putar aja Capsemnya. Terus mainin pelatuknya dan pencet triggernya. Ini maaf ya, kalau step by step yang Anda jelaskan ada yang salah ya. Tapi nanti suara jurusnya ketika menggunakan Inazuma Blaster dengan Capsem ini, seperti ini guys. Voltage 1, 2, 3, full max. Plasma on, plasma impulser. Sedangkan kalau kita masukkan Capsem lain, kayak di gambar ini dia itu ya masukin impact Capsem ya. Dan dengan melakukan gimmick yang sama juga seperti yang Anda jelaskan tadi, suara yang keluar bakalan kayak gini. Sama juga ada suara voltage 1, 2, 3 full max. Dan selanjutnya suaranya itu Inazuma on, Inazuma impulser. Jadi di sini ada plasma on dan juga ada Inazuma on. Dan untuk di akhirnya ada Plasma Impulser dan juga ada Inazuma Impulser. Kira-kira seperti itu perbedaan suaranya ketika dimasukkan dengan Plasma Capsem ataupun dimasukkan dengan si Capsem-Capsem lainnya ya. Nah, katanya di rumor bisa digabungin sama Brecam Zetser. Mana nih? Ada kok, tenang aja guys. Lagi-lagi menjawab rumor kemarin itu benar ya. Nah, bagian ini nih. Di sini ditulisnya itu gabungkan dengan Brecam Zetser yang dijual terpisah untuk menjadi Great Sword Mode. Pasangkan bagian pedang Brecam Zetser ke Inazuma Blaster. Dan dengan mode Great Sword Mode ini, suara finishingnya akan berbeda lagi. Nah ini menarik guys, dari bentuk juga terlihat jadi wah kayak gede banget guys ya. Yuk sekarang kita coba hitung-hitungan kira-kira. Di episode berapa Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma ini bakalan debut. Jadi kita hitung dari episode 9 yang bakalan tayang di tanggal 9 November nanti ya. Tanggal rilis DX Inazuma Blaster itu tanggal 29 November 2025. Ada kemungkinan Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma bakalan debut di episode ke-12 Kamen Rider Zetsu. Episode 9 kan tanggal 9. Episode 10 itu ya tanggal 16. Episode 11 tanggal 23. Episode 12 tanggal 30. Sekali lagi ya, ini pakai teori H-1 perilisan DX di Jepang sebelum tayangan episodenya di hari Minggu. Kalau episode 12 ya udah sama kayak upgrade form Kamen Rider lainnya yang selalu debut di episode belasan. Gak cuman DX Inazuma Blasternya tadi aja, tapi ada juga nih DX Inazuma Blaster di paketan yang lebih spesial. Terkhusus nih ya buat yang belum punya DX Zetsu Driver atau mungkin mau sikat lagi ya kalau kebanyakan duit, silahkan. Jadi di sini ada DX Zetsu Driver dan juga Inazuma Blaster Special Narikiri Set. Mendengar kata Narikiri itu langsung kayak bergetar gitu ya. Dan harganya lumayan ini 13.310 yen dan tanggal rilisnya sama 29 November 2025. Wah, Agan Reza pasti nyesel nggak sikat yang ini. Ngapain nyesel? Orang Anda udah punya Zetsu Driver. Narikiri set sebelumnya dengan 4 Capsem form utama Zetsu dan senjatanya juga udah punya. Kan sebelumnya Anda itu udah bilang guys ya, item upgrade form yang disatuin dengan belt utamanya itu sudah pasti bakalan rilis juga. Sebelumnya kan sempat ada juga Henshin Belt Gabu yang disatuin sama Gabu Wipa dan juga si Keikin Gochizo. Setiap tahun itu udah pasti ada. Tapi kalau misalkan belt disatuin sama item super form, Ana sih agak ragu ya. Tapi ini selalu ada setiap tahun guys ya. Si driver utamanya dengan si upgrade formnya. Nah jadi pilihan terbaik ya sikat Narikiri set pas awal-awal penayangan. Terus item upgrade form ya tinggal beli lagi aja udah. Walaupun memang artbox DX belt yang disatuin sama upgrade form itu ya selalu keren guys ya. Ya itu sih pilihan kalian aja ya. Nah ada juga nih ya, masih bahas soal Zetsu Inazuma Plasma. Ada lini dari Kamen Rider action figure. Jadi ini ada Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma yang harganya itu 4.400 yen dan tanggal rilisnya itu 29 November 2025. Jadi di sini yang dipertonjolkan di lini ini ya udah sering Anda bilang yaitu artikulasinya, tapi ya memang ya ini kualitasnya masih di bawah SAF guys ya. Jadi kita itu pastinya dapat figur utamanya, dapat Inazuma Blasternya juga, tapi sayang ya warnanya polos kayak gitu doang emas ya. Cuman kalau metalik ya udah nggak apa-apa. Terus juga dapat Inazuma Blaster yang mode itu ya, mode pedang besar atau yang Great Sword Mode itu. Terus di situ juga ada part tangan lainnya, jadi seperti kayak tangan mengepal kiri dan kanan. Terus juga ada tangan kanan khusus buat megang si Inazuma Blasternya. Terus ada juga nih Sofubi Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma, harga 880 yen, tanggal rilis sama, ya nggak penting ini lah. Nah kemarin sebelum bahas ini kan kalian juga pasti udah banyak yang tahu ya, kan ada Inazuma Plasma nih, ada juga Inazuma Plasma Booster sebagai upgrade phase 2-nya. Nah mana nih Inazuma Plasma Booster?
Kalau di perilisan mainannya, Bandai itu bikin campaign jatuhnya. Jadi, mulai hari Sabtu tanggal 29 November 2025, setiap pembeli yang DX Zetsu Driver atau DX Inazuma Blaster, termasuk set bundle yang narik kiri juga tadi, kita itu bisa mendapatkan booster Capsem secara gratis. Jadi di sini gunakan booster Capsem untuk bertransformasi menjadi Kamen Rider Zetsu Inazuma Booster. Tentu cara main yang campaign kayak gini khusus untuk yang di Jepang ya, gampang aksesnya. Cuman kalau kita di Indonesia, apalagi baru awal-awal rilis, ya udah pasti diduitin lagi. Cuman ya harus appreciate lah dengan Bandai yang berbaik hati bisa dibilang ya, ngasih item upgrade phase 2-nya ini tuh lewat campaign. Kan biasanya mereka memanfaatkan kesempatan naik fase ini dengan ngejual item baru lagi. Ibarat udah bari Rex Vice Stem, ada lagi Volcane Rex Vice Stem. Terus ada juga Super Gachard, terus ada lagi Fire Gachard kan ya. Nah, karena memang untuk naik fasenya cuman ganti Capsem aja, ya udahlah dibikin campaign aja ya. Sebenarnya di Indonesia ya nggak kejam-kejam amat guys ya. Kalau udah agak lewat hype-nya, item-itemnya juga suka digratisin di pembelian DX-nya. Sekarang Gochizo Capsem sama Kamen Rider Zetsu Gochizo mestinya tuh udah gratis tuh. Setiap kalian beli si DX Zetsu Driver di toko-toko tertentu ya. Nah, di foto campaign ini jadi first look official buat Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma Booster. Jadi mari kita close up look si plasma boosternya di sini ya. Jadi bentuk Capsem sama seperti Capsem reguler lainnya, sama juga sama seperti kayak plasma Capsem juga. Yang Anda lihat dia warnanya itu clear putih susu. Dan ada tambahan-tambahan glitternya sedikit. Dan untuk gambar di putaran Capsemnya, nah ini yang keren guys. Ada karakter atau Zetsunya yang kayak lagi berlari atau bergerak secepat kilat. Terus bayangan-bayangan bentuknya itu masih ada dalam berbagai macam warna. Terus bagian matanya juga kayak ada kilatannya gitu guys ya. Jadi mirip-mirip sama kekuatan Zone di anime Kuroko no Basket. Gak cuman dari foto campaign-nya aja. Tapi penampakan Kamen Rider Zetsu Inazuma Booster kita juga bisa lihat di cover Terebikun edisi bulan November 2025 yang rilis hari ini tanggal 30 Oktober 2025 ya. Sesuai rumor lagi di mana bentuk base-nya ya Inazuma Plasma yang udah Anda bahas tadi, cuman ditambahkan dengan cakar-cakar dengan gradasi warna seperti knalpotnya boost Kamen Rider Geats ya. Ada di bagian mulut kiri dan kanan kalau kalian lihat, terus di bagian sebelah leher, terus bagian tangan juga ada ya. Jadi seperti kayak cakar. Terus bagian kaki juga pasti ada sih, walau ini ya gambarnya cuma segini doang. Ya menurut Anda sih oke-oke aja kok ini ya. Di sebelah si Inazuma Booster juga ada Inazuma Plasma biasa yang juga sama ada di cover Terebikun ini. Karena sudah diperlihatkan di covernya seperti ini, siap-siap nanti bakalan ada scan-scan yang bocor dalam waktu dekat. Mungkin aja malam ini, mungkin aja besok pagi, atau keesokan harinya entah jam berapapun, atau mungkin aja pas Ana upload video ini. Jadi ditunggu aja pembahasannya. Terus ada juga nih penampakan Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma maupun Inazuma Booster di sebuah tote bag yang bakalan dirilis sama Bandai. Kalau ini juga saya mau pak tote bagnya. Ini keren guys ya. Jadi kita bisa lihat lah Inazuma Plasma dan Inazuma Boosternya ya berdampingan satu sama lain sebelah-sebelahan seperti itu ya. Update selanjutnya kan ada Nox Knight atau Night Invoker nih yang udah muncul juga first look officialnya dari gambar perilisan DX-nya. Nah, apa kita bahasnya itu di video yang terpisah aja nih. Pertama, takut video ini terlalu panjang. Kedua, biar lebih fokus pembahasannya satu persatu. Nanti kita bahas Night Invoker, item dan beltnya sekalian sama scan Terebikun. Itu sih menurut Anda udah bakalan jadi pembahasan yang cukup panjang dan banyak ya. Jadi biarlah video ini tuh fokus sepenuhnya ke pembahasan Zetsu Inazuma Plasma. Jadi jangan beranggapan Anda itu nggak tahu nih soal si Night Invoker ya. Udah tahu. Ini kan udah tak kasih lihat gambarnya juga dengan jelas, udah update event pack juga. Cuman pengennya Anda sih bahas di video terpisah aja, biar rapi, terus fokusnya juga jelas ya. Tahun kemarin juga kan Anda bahasnya ya Keiking Form aja gitu. Kebetulan di Zetsu ini, Zetsu Inazuma Plasma dan juga Night Invoker keluar berbarengan. Jadi agak bingung juga gitu. Nah, tapi di pembahasan Night Invoker nanti yang bareng Terebikun yang nggak menutup kemungkinan ya, Ana itu masih membahas soal si Zetsu Inazuma Plasma ini. Kan pasti ada juga nanti di scan-nya, apalagi di cover Terebikunnya kan tadi udah diperlihatkan. Yang berarti kita itu bisa tangkep, oh ya nanti highlight si isi Terebikunnya itu bakalan banyak juga memperlihatkan si Zetsu Inazuma Plasma ya. Tapi semoga ya mayoritas pembahasan akan lebih banyak ke Nox Knight juga. Makanya di sini Ana buat keputusan untuk bisa aja videonya ya. Jadi semoga cukup jelas dan bisa dimengerti ya. Jadi ditunggu untuk updatean selanjutnya. Jadi di video kali ini mari kita komentarin dan fokus dulu
ke Zetsu Inazuma Plasma dan Inazuma Plasma Booster. Gimana menurut kalian setelah melihat senjatanya, setelah melihat first official look-nya, dan juga setelah melihat sistematis senjatanya dan juga soal si booster capsem-nya? Silakan kalian komentarin aja di bawah semuanya. Ditunggu sekali lagi untuk pembahasan selanjutnya dan ditunggu juga untuk updatean lainnya. Ini asli guys, lagi banyak-banyaknya. Jadi harap bersabar ya. Thank you semuanya teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.